Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badai Misteri dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Badai Misteri. Untuk kesempatan malam ini saya dan tim dapat mengeksplorasi salah satu tempat, mungkin bisa dibilang ini bangunan yang cukup tua, dan saat ini juga saya sedang berada di salah satu sumur tua juga yang cukup terbengkalai. Mungkin setelah ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber, dan kebetulan beliau ini warga sekitar yang akan membantu saya untuk mengeksplorasi ada apa saja di tempat ini dan seperti apa wujud penampakan yang ada di sini, bangunan dan juga tempatnya seperti apa, nanti kita telusuri bersama-sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baisullah. Saya ini warga sekitar sini. Ya, mau tahu secara rumah-rumah ini, lawas ini. Sedikit banyak ya tahu ceritanya. Rumah ini dulu rumahnya Pak Kiai Munir. Terus orangnya udah meninggal sama anak-anaknya sudah enggak di sini. Mungkin dia udah punya rumah sendiri. Jadi kadang rumah nggak terawat. Terakhir yang menghuni anaknya lagi satu, sekarang nggak tahu kemana. Jadi sampai ini keadaan runtuh semua rumah atapnya ini. Setahu saya dulu itu berapa ya, 5 bersaudara. Ya memang ditinggalkan semua sama keluarganya. Kalau kejadian yang sebenarnya saya nggak tahu, cuma dengar-dengar orang kalau lewat daerah sini katanya serem. Saya pun belum tahu kalau ada makhluk astral di sini, tapi saya masuk baru kali ini di sini. Iya, katanya ada, kalau lihat sini agak takut, menakutkan gitu. Belum juga saya dengarnya orang-orang bilang gitu, cuman serem. Ya, kayak gini ini ya cuman masalah bulu kuduk merinding gitu. Oh iya, silakan.
Oke Sobat Badai Misteri, pada kesempatan malam ini saya dan tim sedang ditemani oleh Bapak Bismillah. Kebetulan beliau ini warga sekitar dan akan menemani saya dan tim untuk menelusuri tempat-tempat yang ada di sini seperti apa. Mari kita telusuri satu persatu ruangan yang ada di tempat ini. Ayo Bapak. Nah inilah keadaan rumahnya. Karena lama nggak dihuni, ya begini rumahnya. Murah. Sobat Badai Misteri, seperti ini penampakannya di beberapa ruangan yang ada di bagian luar. Apa bangunan yang ada di dalam. Ini kita sedang berada di dalam ruangan dan Bapak Is akan menunjukkan ini ruangan apa Pak? Kamar mandi. Ini kamar mandi. Seperti ini Sobat Badai Misteri, penampakan yang ada di kamar mandi. Mungkin tim bisa lebih mendekat lagi. Cukup lama tidak terpakai dan kondisinya sudah ditumbuhi akar belukar dan tempatnya ini sudah cukup terbengkalai, dan kita akan menuju ke beberapa ruangan lagi Pak ya. Iya. Di sini sudah berapa tahun Pak sudah tidak ditempati Pak? Ya sekitar 25 tahun. Ini apa Pak? Kamar ini. Ini penampakan beberapa kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Saya akan mencoba masuk bersama beliau ini. Seperti ini Sobat Badai Misteri. Ini dulunya itu tempat tidur Pak ya? Sudah sampai mau roboh karena sudah lamanya Pak ya tidak seperti ini Sobat Badai Misteri. Dulu konon tempat ini sebagai tempat tidur. Dan ini kita sedang berada di dapur. Dan di dalam dapur ini juga sudah sangat tidak terawat sama sekali, dan ada peninggalan beliau ini Pak ya, berupa sepeda. Mungkin kita akan masuk di area depan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Di sini mungkin Bapak bisa merasakan ada suasananya seperti apa Pak? Suasananya cuman ini ya kayaknya ya menyeramkan toh. Tapi belum terlihat apa-apa. Tapi konon kabarnya orang-orang ya ceritanya kalau lewat sini serem gitu. dan menurut penuturan beberapa warga tadi, memang di tempat sini juga sering buat gitu Pak ya. Katanya ada yang paling menyeramkan di ruang tengah. Di ruang tengah. Ya. Mungkin kita akan menuju ke sana. Sobat Badai Misteri, bisa disaksikan sendiri penampakannya seperti ini. Kita akan masuk. Ini malah sangat memprihatinkan. Tempatnya, atapnya tembus sampai ke langit-langit. Ini dulu ruangan Pak ya? Ruang tengah kamar Mungkin tim bisa seperti ini Sobat Badai Misteri. Tempatnya sudah sangat memprihatinkan. Seperti ini sampai ditumbuhi rumput-rumput liar di atasnya. Dan ini salah satu kamar Pak ya. Ini tim bisa menunjukkan ini masih terkunci dan tersegel. Masih terkunci dan tersegel.
Dan ini beberapa ruangan ini memang kita harus sedikit berhati-hati karena bangunan ini rawan roboh seperti ini penampakannya teman-teman. Dan menurut pengakuan beberapa warga memang di sini sering terjadi penampakan dan tempatnya memang seperti ini. Kita akan mencoba menelusuri satu persatu. Ini apa Pak? Kamar tidur Pak ya? Oh ini yang cukup fenomenal kamar tengah ini Pak ya? Sampai ditumbuhi akar belukar. Bener di sini rasanya. Ya di sini agak lain daripada ini. Mungkin kita akan mencoba masuk. Ini dulunya kamar tidur yang di tengah yang menurut kesaksian beberapa warga itu cukup mungkin tim bisa lebih mendekat lagi, bisa mengambil di atas itu malah lebih berbahaya lagi. Di atas itu mungkin bisa diambil gambarnya sampai ditumbuhi semak belukar. Yang di bagian atas itu bagus Pak penampakannya Pak, sampai seperti itu. Iya barang-barangnya masih ada. Ini memang puluhan tahun sudah tidak ditempati dan tidak terawat, akhirnya roboh dan sampai seperti itu. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri sampai di atas rumah itu. Dan ini rumah bagian depan Pak ya? Oh, ini ruang tamu Pak ya? Sobat Badai Misteri, di sini juga banyak terdapat benda-benda tajam, kaca dan juga memang ini ambrol ini kalau dalam bahasa Jawanya ini. Cukup disayangkan bangunan yang cukup luas dan juga terdapat di area tengah kota, tapi terbengkalai seperti ini, tidak ada yang merawat karena juga anak-anaknya juga punya tempat tinggal masing-masing Pak ya? Sudah punya masing-masing. Dan kita cukup beruntung bisa mengeksplorasi salah satu bangunan tua, dan saya cukup yakin tidak ada bangunan rumah yang seperti ini, mungkin karena cukup lamanya Pak ya? Lama sekali nggak dihuni, nggak terawat, ya jadinya seperti ini. Terus orang-orang mau masuk mungkin ya nggak berani karena keadaannya kayak gini, takut kejatuhan apa takut apa. Kalau yang paling menyeramkan cuma kamar tengah ini memang. Kalau saya secara pribadi memang bisa merasakan bangunan ini cukup menyeramkan. Di samping bangunannya juga rawan roboh dan mungkin interaksi dari makhluk yang tak kasat mata itu memang cukup kuat di daerah sini. Mungkin beliau ini sedikit banyak memahami situasi yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita tentang masalah yang tak kasat mata. Ini kenapa kok malam-malam ada capung di gerbang itu? Ya kalau menurut orang Jawa kalau malam-malam ada capung apa Pak? Tanda apa Pak? Ya nggak tahu, entah itu cuma kebiasaanmu, orang-orang asal yang Tapi saya yakin tempat seperti ini tidak mungkin kalau tidak ditempati makhluk astral, karena dilihat dari bangunan fisiknya juga seperti ini, pasti menjadi tempat kesukaan ya, dan sarang hanya makhluk-makhluk yang di atas mata itu. Tapi saya kembalikan lagi
ke Sobat Badai Misteri bagaimana menyikapinya. Tapi kalau kalian berada di tempat ini, mungkin kalian juga akan merasakan suasana yang cukup merinding Pak ya. Tapi menurut pandangan pribadi Bapak yang sedikit banyak mengetahui hal-hal seperti itu, terdapat sosok apa Pak yang di sini Pak? Itu istilahnya jin. Jin. Dan menurut penuturan beberapa warga juga kan sering terjadi itu kayak anu Pak ya, Penampilan. dan memang tempatnya ini dibilang menyeramkan ya menyeramkan, dibilang menyenangkan juga menyenangkan bagi bangsa jin, tapi bukan bagi saya. Sobat Badai Misteri, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang tempat ini, dimana tempat ini dahulunya itu tidak seperti ini, cukup bagus menurut penuturan beberapa warga. Mungkin karena anak-anak beliau ini sudah punya tempat tinggal masing-masing, jadi tempat ini itu dibiarkan sebenarnya dan tidak terawat, dan juga ada sedikit kejadian yang membuat tempat ini memang untuk ditinggalkan. Saya tidak bercerita lebih jauh masalah itu karena itu masalah keluarga, tapi saya akan membahas tempat ini bisa seperti ini karena ya itu tadi, mereka ini memang sengaja membiarkan tempat ini untuk tidak ditinggali. Dan bagi beberapa warga juga, tempat ini itu dikenal cukup angker, terjadi beberapa penampakan sesosok makhluk astral, dan juga sering terjadi tempat-tempat yang berbau spiritual juga. Tapi saya tidak bercerita tentang itu karena itu bukan kapasitas saya. Tapi memang tempat ini secara pribadi saya merasakan itu sangat-sangat kuat energi negatifnya, karena dilihat dari sosok fisiknya juga ya seperti ini. Dan beberapa warga juga itu juga meyakinkan saya bahwasanya tempat ini memang kalau berkunjung di sini di malam hari untuk hal-hal yang berbau itu memang cukup disarankan, tapi saya tidak menyarankan untuk itu karena tempat ini tuh rawan roboh dan juga banyak benda-benda tajam yang ada di sekitar tempat ini, dan juga beberapa bagian itu juga terdapat rumput liar dan juga akar-akar ilalang yang sudah sangat banyak. Ini takutnya terjadi banyak hewan melata itu yang bisa membahayakan diri kita. Tapi satu hal yang membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi tempat ini, selain bangunan fisiknya itu juga seperti interiornya itu ada yang sengaja ditinggal, seperti penampakan sepeda pancal itu sepeda kuno, dan juga saya mulai merasakan seperti suasananya agak mulai merinding, dan juga terdengar suara burung-burung mulai berkicau di malam hari. Ini menandakan ada sesuatu yang mungkin sedang terjadi di tempat ini, tapi saya tidak bercerita tentang itu karena saya juga tidak begitu paham tentang masalah itu. Yang menarik bagi saya itu tempat ini itu selain berada di tengah-tengah pemukiman, juga menjadi tempat yang terbengkalai, dan warga itu tidak berani, seperti tempat yang terbengkalai itu dimanfaatkan untuk ya sekedar memelihara apa-apa ditaruh tempat ini. Mereka semua juga tidak berani karena mungkin cerita-cerita dari beberapa warga tadi yang cukup menyeramkan itu yang membuat mereka juga berpikir dua kali. Tapi semoga kedepannya tempat ini bisa terawat dan bisa ditempati seperti bangunan-bangunan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Sobat Badai Misteri.
Terima kasih atas dukungan Sobat Badai Misteri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel kami agar dapat terus berkembang dan kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru buat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.